Kenalin nih fams, ini namanya martabak piring. Yaps, martabak ini emang dimasaknya di atas piring. Tapi piring yang dibuat masak adalah piring kaleng yang lebarnya sekitar 20 cm atau sejengkal tangan. Sekilas mirip piring zaman Doeloe fams. Nenek fams, antik dan nyentrik. Fams, martabak piring ada dua jenis, martabak yang tipis dan yang tebal. Adonan keduanya sama aja kok. Bedanya untuk martabak tipis, tekstur adonannya dibuat lebih cair. Kalau yang martabak tebal, adonannya lebih kental. Cara buatnya kelihatan gampang fams, tapi kenyataannya butuh trik khusus loh. Selain ada tambahan mentega, masak adonan martabaknya harus ekstra cepat supaya adonannya nggak cepat hangus dan lengket di piring. Apalagi piringnya kan terbuat dari kaleng, jadi lebih cepat panasnya dibanding besi biasanya. Ini juga yang jadi alasan kenapa piring kaleng dipilih, karena bisa menyerap panas api kompor dengan sempurna. Ditambah terdapat modifikasi pegangan kayu pada bagian pinggir piring. Gunanya ya buat pegangan biar nggak panas fams. Kalau martabak yang tipis, hasilnya mirip leker yang teksturnya renyah-renyah gitu. Nah, membuat martabak piring jenis tipis ini ada triknya juga fams, yaitu takaran adonan yang tepat dan juga diatur penggunaan arangnya agar suhu panasnya stabil. Untuk bakaran api, biasanya hanya jenis kayu bakau yang dipilih, sebab jenis kayu ini nggak menimbulkan banyak abu dan asap arang yang bisa merusak aroma asli martabak. Kalau martabak tebal ini cocok banget dimakan saat lapar. Oh iya fams, ada 3 pilihan topping martabaknya, yaitu coklat, kacang, dan keju. Kalau soal harga sih terjangkau banget ya fams. Menyesuaikan deh sama topping yang dipilih. Yang ini cara masaknya juga gak kalah istimewa fams. Rasanya lezat pun, gak bohong. Bukan sulap, bukan sihir. Silakan lihat dulu di sini. Yogyakarta punya kuliner yang gak kalah unik. Ayam harus dimasukkan ke dalam gentong yang biasa digunakan sebagai tempat penampungan air. Gak heran fams kalau disebut dengan ayam gentong. Kuliner unik ini fams memakai ayam utuh agar bumbunya meresap. Daging ayam ditusuk-tusuk supaya berpori. Tambahkan serai geprek supaya aromanya bisa keluar lebih maksimal. Fams, ayam gentong menggunakan campuran bawang putih, jahe, dan kemiri yang sudah dihaluskan. Ada juga dimanis kecap yang jadi ciri khas kuliner Jogja. Tinggal dibalur ke seluruh permukaan daging ayam deh. Proses ini disebut dengan marinasi, alias membalurkan bumbu pada daging. Didiamkan beberapa saat sampai bumbu meresap sempurna fams. Lanjut, tambahkan bumbu basah sebagai penguat rasa dan bisa meningkatkan tekstur daging biar lebih empuk. Cara ini nih fams, ternyata sudah ada sejak lama loh. Dulunya sih hanya digunakan untuk pengawetan ikan atau memperpanjang masa simpannya aja. Kalau sekarang sih bisa dipakai di segala jenis daging. Oh iya fams, seluruh proses masak yang dilakukan rata-rata menggunakan bahan yang mudah didapat, alias sudah ada di sekitar kita. Misalnya, logam yang digunakan untuk menusuk daging ayam yang memanfaatkan hanger baju yang gak dipakai lagi. Gak cuma bikin aromanya aja nih yang wangi. Serai ternyata bisa memperlancar pembakaran lemak pada tubuh ayam juga loh. Fams, ini dia nih intinya. Masak dalam gentongnya gak dibakar langsung dengan api ya, cukup gunakan bara api saja. Kalau bara udah merah merona, baru deh ayam dimasukkan ke dalam gentong. Gak sembarang gentong nih fams yang bisa digunakan untuk memasak ayam ini. Tapi gentong khusus yang sengaja dibuat untuk memanggang ayam. Dalam sekali panggang, satu gentong ini bisa membuat 8 ekor ayam loh. Proses memanggang ayam dengan gentong ini namanya teknik masak slow cook fams. Soalnya hanya menggunakan panas bara agar ayam matang sempurna. Waktu memasaknya juga cukup lama, minimal sekitar 5 jam deh. Proses masaknya juga nggak perlu dimasak pakai minyak fams. Panasnya bara api dan serai membuat daging ayam mengeluarkan minyak alias lemak tuh. Wah, termasuk makanan sehat nih. Soalnya rendah kolesterol karena dimasak tanpa menggunakan minyak sama sekali. Sehat di kantong juga nih kayaknya fams. Hihi.
Buat yang favorit banget sama menu daging kambing, udah tahu belum sama cara memasak yang satu ini? Bukan di atas teflon atau alat panggang sate, tapi daging kambingnya dimasak di atas genteng. Yes, genteng yang biasa untuk atap rumah. Wow banget kan, Fems? Fems, mengolah daging kambing supaya empuk, gak berbau dan nikmat, membutuhkan resep dan cara yang khusus. Salah satunya dari Babe Dolof ini nih. Di restoran serba kambing miliknya, masak kambingnya menggunakan genteng. Cara ini sengaja dipilih bukan karena habis kehilangan kompor loh, Fems. Dengan cara ini, daging kambing pun menjadi semakin empuk. Menu kambing genteng ini juga menggunakan bumbu tradisional berbasis rempah-rempah. Makanya, saat disajikan, menu ini ampuh menghilangkan rasa bau yang membuat daging kambing enggak bau perengus, tapi malah semakin endulitus. Oh ya, Fems, di sini menu kambing diolah dengan berbagai macam cara, mulai dari menyentuhkan bumbu tradisional, bumbu Eropa, dan juga dari Arab. Kalau yang berbasis bumbu Eropa, ada menu kambing Italiano. Dan yang berbasis masakan Arab dan Turki, ada kambing genteng dan juga gentong. Waduh. Yuk, cicipin langsung ke sini ya. Jangan lupa, Joy juga diajak dong.